Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta punya. Timnas Indonesia usia 19 tahun berhasil meraih juara di kompetisi tingkat ASEAN, yang dimana lagi-lagi kita juaranya juga di kandang kita, bukan di kandang orang. Jadi menurut saya adalah salah satu prestasi yang ya cukup menghibur buat kita semua. Kan tetapi itu adalah raihan prestasi pelatih lokal yang menurut saya paling fenomenal yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Khususnya di kelompok umur, kita pernah meraih di eranya Evan Dimas untuk pertama kali, dan itu pun juga mainnya di kandang kita. Dan sekarang juga berulang lagi, kita juga juara dan mainnya pun juga di kandang kita. Tentu ini ada perbedaan ya, kalau kita menangnya juaranya itu di kandang orang lain, tentu itu effortnya akan berbeda, mental yang terbentuk akan berbeda seperti itu. Lantas apakah ini bukan sebuah prestasi? Ya, ini sebuah prestasi besar, khususnya untuk level pelatih lokal. Yang kita tahu sendiri, Indra Syafri juga pernah menukangi tim-tim Liga 1, yang dimana tim yang dia tukangi pada saat itu juga tidak meraih prestasi yang signifikan, karena memang Indra Syafri ini bukan spesialis untuk kompetisi jangka panjang, melainkan untuk kompetisi jangka pendek seperti kompetisi-kompetisi yang sifatnya kelompok umur atau regional di tingkat ASEAN. Tentu kualitas Indra Syafri sendiri kita sudah acungi jempol. Untuk level ASEAN dia sangat luar biasa. Dia salah satu pelatih lokal yang pernah menjuarai SEA Games, prestasi terbaiknya, terus Piala AFF U19 sudah beberapa kali. Tapi untuk naik ke level Asia, kita belum pernah melihat prestasi dari Indra Syafri itu sendiri. Tentu banyak komentator di sana yang membandingkan dan lebih bagus Indra Syafri ngambil pelatih timnas senior gitu kan. Ya, kita sendiri tahu kalau Indra Syafri itu memang levelnya di tingkat-tingkat kelompok umur. Karena kalau sudah tingkat di level senior, itu pemain-pemainnya harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau pemain-pemain di level senior itu sudah tidak bisa lagi diatur oleh pelatih. Pelatih tidak bisa lagi mengatur pola makan, gaya hidup, tidak merokok, tidak clubbing, tidak bermain media sosial. Itu sudah tidak bisa dikontrol lagi, karena untuk pemain-pemain senior itu sudah punya mindset atau cara berpikir bahwasanya dia adalah pemain profesional, yang dimana dia sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk seperti itu. Seperti kita tahu sendiri kalau timnas senior kita ya di era tahun 2010-an yang kedapatan ada rokok di atas meja dan lain sebagainya. Tentu itu adalah penampilan terburuk lah bagi timnas senior. Akan tetapi kalau misalnya kita bandingkan, apakah Indra Syafri harus menggantikan ST? Ya, saya rasa tentu tidak ya. Dan kita juga tidak bisa tidak bisa membandingkan antara Indra Syafri dan Sinteyong. Kenapa? Sinteyong itu adalah pelatih kaliber Piala Dunia. Dia pernah menangani tim nasional yang berlaga di Piala Dunia. Sementara Indra Syafri itu adalah pelatih timnas kelompok umur yang pernah menangani atau juara di tingkat ASEAN. Tentu nggak bisa dibandingkan, ibaratnya antara anak TK melawan anak kuliahan seperti itu. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tentu kalau misalnya dianggap STY belum ada prestasi, khususnya juara di tingkat ASEAN, lah mindsetnya mau dirubah dulu. Buat apa juga kita juara di ASEAN kalau misalnya kita nggak pernah bisa lolos Piala Asia secara otomatis seperti itu. Lolos Piala Asia itu adalah sebuah prestasi. Sekarang begini, kalau memang harus juara, tentu bagaimana dengan Belgia atau Belgium yang pernah mendapatkan ranking 1 di FIFA skala dunia. Tapi Belgia juga nggak pernah juara Euro, Belgia juga nggak pernah juara Piala Dunia. Itu bagaimana? Tentu itu juga sudah sebuah raihan prestasi. Kita nggak bisa serta-merta
prestasi itu harus dalam berbentuk piala seperti itu. Ini mindset yang memang harus kita rubah. Karena kalau kita membiarkan mindset-mindset yang kurang tepat ini digaungkan terus oleh komentator yang harusnya dia bisa mengedukasi malah membodohi, tentu ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita notabene mayoritas masyarakat kita itu literasinya sangat minim. Ditambah lagi informasi-informasi audiovisual di zaman sekarang ini itu sangat masif. Tugas kita sebagai netizen itu bukan cuma mengedukasi tapi juga mengingatkan bahwasanya kalau memang kita mau menuju ke arah yang lebih baik di dalam dunia sepak bola, tentu kita juga punya treatment-treatment yang notabene itu harus jalan. Ada banyak pertanyaan bagaimana dengan apa yang dilakukan PSSI sekarang. Ya tentu saja PSSI sekarang adalah trial and error seperti itu. Jadi kita nggak bisa katakan ini sesuatu yang berhasil atau tidak. Sejauh ini treatment yang dilakukan PSSI sekarang itu adalah yang cukup dikatakan berhasil. Kenapa? Kita bisa lolos Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi, kita bisa lolos round ketiga Piala Dunia dimulai dari level yang sangat rendah. Itu ya juga sebuah prestasi gitu. Karena nggak perlu harus kita juara Piala AFF dong untuk masuk ke round 3 seperti itu. Bahkan Thailand pun juga kalau lolos Piala Asia juga kualifikasi mati-matian kan, walaupun dia juga kingnya ASEAN seperti itu. Oke, untuk timnas U19 kalian hebat. Jens Schreven kalau dia bisa menunjukkan rasa nasionalismenya yang sangat tinggi. Bahkan dia terharu karena itu adalah raihan prestasi pertamanya di timnas Indonesia. Dan saya tidak mau mengomentari Arkan Kakak spesialis joget, ya, anak emasnya Indra Syafri. Yang jelas Arkan Kakak itu perlu dikasih jam terbang yang lebih banyak supaya Arkan Kakak itu bisa seperti kakak Boas Sonosa. Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.